Oke, yang bagian D adalah gas polusi berbahaya ya. Yang pertama adalah karbon monoksida atau CO. Ini berasal dari pembakaran tidak sempurna ya, seperti kayu atau bahan bakar ya. Gas ini jika masuk ke dalam tubuh ya, ini dapat mengurangi suplai oksigen yang mengalir ke dalam otak ya atau ke dalam tubuh. Hal ini terjadi kenapa? Karena gas CO ini lebih mudah diikat oleh hemoglobin dibandingkan dengan gas O2 ya. Jadi gas karbon monoksida atau CO itu lebih mudah diikat oleh hemoglobin daripada gas oksigen. Akhirnya apa? Kita bisa kekurangan oksigen. Gas CO ini ya, efeknya apa? Bisa dapat menyebabkan pusing, mual, lemas, sesak napas ya, pingsan, bahkan sampai kematian ya. Kemudian gas CO dapat dikurangi dengan cara apa? Memasang catalytic converter ya pada knalpot kendaraan. Kemudian gas polusi berbahaya yang kedua adalah karbon dioksida. Ini berasal dari pembakaran sempurna, misalnya kayu, minyak bumi, pernapasan manusia, batu bara, dan masih banyak yang lain ya. Gas CO2 ini digunakan untuk pendingin ya, es kering atau CO2 yang dipadatkan. Jadi pada es krim ya yang dijual keliling itu ya, Miami gitu ya. Nah, itu menggunakan es kering ya. Jadi apa? Itu bukan air, bukan es cair yang untuk apa mendinginkan, tapi menggunakan es kering yang berasal dari gas CO2. Kemudian campuran pada soft drink juga bisa ya, dibutuhkan juga untuk fotosintesis. Yang lain misalkan kalau ada pentas-pentas itu mengeluarkan gas ya, gas itu adalah gas karbon dioksida. Ya. Kemudian gas CO2 dapat menyebabkan pemanasan global atau global warming ya, atau efek rumah kaca. Ya. Apa sih pemanasan global itu ya? Pemanasan global terjadi karena apa? Sinar matahari ya yang telah menembus ke atmosfer bumi dan memanaskan bumi ya. Energi panas tersebut itu sebenarnya apa? Dipanturkan lagi jadi apa? Ada sinar matahari masuk ke atmosfer dan diserap oleh bumi, tapi ada juga energi yang dipancarkan lagi, dipantulkan lagi. Ya, di sini energi panas tersebut ya dipantulkan lagi ke ruang angkasa. Jadi sebenarnya mau dipantulkan lagi ke ruang angkasa, namun apa? Tertahan oleh adanya gas rumah kaca kayak CO2 ya, mungkin CH4 ya, mungkin gas-gas yang lain lah masih beberapa ya. Nah, ini apa? Akhirnya apa? Tertahan ya. Dan energi panas tersebut dipantulkan lagi ke bumi, akhirnya kembali lagi ke bumi, sehingga suhu di bumi meningkat ya. Jadi secara sederhana gini modelnya ya, ada sinar matahari ya menembus ke atmosfer bumi ya sampai ke bumi, kemudian gasnya energi panasnya ada yang diserap oleh bumi ya, oleh permukaan bumi, oleh tumbuhan dan yang lain. Kemudian apa? Ada juga yang dipantulkan ke luar angkasa lagi. Tapi saat dipantulkan ke luar angkasa, karena di atmosfer itu ada gas ya, gas kayak CO2, mungkin CH4 dan yang lain. Itu akhirnya apa? Tertahan oleh gas itu, akhirnya kembali lagi ke bumi. Dan itu menyebabkan apa? Suhu permukaan di bumi itu menjadi panas. Itulah yang namanya efek rumah kaca. Oke, kerugian adanya pemanasan global ya. Yang pertama itu akan menyebabkan mencairnya es di kutub ya. Karena mencairnya es di kutub, yaitu nanti akan meningkatkan ketinggian air laut, ya. Kemudian juga bisa menyebabkan kebakaran hutan. Jadi kalau pemanasan globalnya itu signifikan, ya, nanti apa? Bisa ada daratan yang tenggelam, kemudian apa? Ada juga daratan yang akan muncul, ya. Jadi karena memang apa? Air lautnya itu nanti bisa mengenangin mengenangin daratan. Makanya kalau kalian pergi ke pantai, ya, nanti akan kelihatan apa airnya itu semakin ke daratan ya. Jadi itu apa salah satu dari efek adanya pemanasan global. Kemudian manfaatnya ya ini cuacanya akan lebih hangat ya. Jadi kalau nggak ada pemanasan global mungkin malamnya bisa terasa dingin banget ya. Kemudian mengurangi jumlah penyakit juga bisa karena beberapa bakteri juga mati gara-gara adanya panas ya. Oke, dan masih banyak yang lain. Kemudian oksida belerang ya, SO2 dan SO3 ya. Jadi belerang itu S ya, SO2 dan SO3. Kemudian oksida belerang ini bisa berasal dari pembakaran minyak bumi ya,
batu bara, proses industri, dan gunung yang meletus ya. Jadi gunung yang meletus mengeluarkan gas H2S ya. Nah, itu bisa membentuk SO2 ya. Oksida belerang apabila bercampur dengan uap air di udara ya dapat menyebabkan terjadinya hujan asam. Jadi kalau ada SO2 gas plus H2O liquid ya, nah ini bisa membentuk H2SO3 aki, namanya asam sulfit ya. Kalau SO3 plus H2O liquid ya, nah ini bisa membentuk H2SO4 aki, asam sulfat ya. Jadi intinya ketemu dengan gas-gas tersebut bercampur dengan uap air atau air ya, itu akan membentuk asam sulfit, asam sulfat tergantung dari gasnya. Dan inilah yang menyebabkan hujan asam ya, terutama asam sulfat ini. Kenapa? Karena asam sulfat itu termasuk asam yang kuat ya, jadi ada bahayanya. Kemudian yang keempat, oksida nitrogen ya, NOx bisa berupa NO dan NO2 ya. Ini berasal dari proses pembakaran ya dan gas amonia dari kandang ternak. Oksida nitrogen dapat menyebabkan asbut ya, asap kabut ya, yang mengurangi daya pandang, kemudian iritasi pada mata dan gangguan pada saluran pernapasan ya, serta tanaman juga dapat menjadi layu ya. Oksida nitrogen ini jika bereaksi dengan air atau uap air di udara ya, ini dapat menyebabkan terjadinya hujan asam ya. Jadi reaksinya 2NO2 gas plus H2O liquid menjadi HNO2 aki asam nitrit, kemudian HNO3 aki asam nitrat. Nah, ini yang bahaya ini ya. Kenapa? Karena ini yang menyebabkan darinya hujan asam adalah dari asam-asam yang kuat. Bagian E, hujan asam ya. Hujan asam adalah hujan yang airnya memiliki pH kurang dari 5,6 ya, yang terjadi karena pencemaran oksida asam ya, yaitu oksida belerang dan oksida nitrogen ya. Kedua oksida inilah yang menyebabkan terjadinya hujan asam. Apa sih efek dari hujan asam ya? Jadi efek atau akibat dari hujan asam Kerusakan pada bangunan yang terbuat dari batu kapur, marmer, dan logam ya. Yang jelas kayak logam itu nanti bereaksi dengan asam itu akan menyebabkan perkaratan ya. Kemudian kayak candi Borobudur seperti itu ya, batunya bisa mengikis atau gampangnya hilang pelan-pelan karena adanya hujan asam ini. Kemudian yang kedua, menghilangkan unsur hara ya, seperti kalsium dan magnesium pada tumbuhan ya. Bisa membuat tanah bersifat asam ya, karena hujan asam jadi bisa membuat tanah bersifat asam sehingga tidak subur lagi ya, dan bisa membunuh atau menyebabkan kematian biota yang ada di air ya. Cara mengurangi hujan asam ya, yang pertama mengurangi emisi oksida belerang, yaitu dengan mengurangi pemakaian bahan bakar dari batu bara ya, karena batu bara salah satu sumber adanya gas oksida belerang. Kemudian yang kedua bisa mengurangi emisi oksida nitrogen dengan memasang catalytic converter ya pada mesin kendaraan bermotor.